Pemirsa, mendapatkan uang pensiun dalam jumlah yang besar tidak menjamin hidup Anda sejahtera di masa pensiun. Kuncinya adalah jangan sampai harta ludes saat pensiun. Dan bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Director dari Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, ini di akhir masa kerjanya. Umumnya para pegawai kantoran akan mendapatkan uang pensiun dalam jumlah yang cukup besar nih Pak ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengelola uang pensiun ini sehingga bisa hidup sejahtera di masa pensiunnya? Jadi siapa yang tidak suka atau tidak terima uang dalam jumlah besar ya. Jadi pensiun memang bisa diterima dalam jumlah besar, ada lump sum-nya, ada kemudian yang dalam bentuk anuitas atau cicilan gitu ya. Nah, siapapun yang menerima uang seperti rezeki nomplok ini tentunya akan membuat kita jadi punya banyak pilihan. Ingin belanja ini, belanja itu, dan sebagainya. Tapi yang harus diingat adalah uang yang kita terima ini, hasil pensiun kita sebetulnya adalah untuk menghidupi kita setelah kita tidak lagi produktif. Dan kita harus ingat akan risiko umur panjang atau longevity risk. Risiko di mana umur kita lebih panjang dari sisa tabungan yang ada. Nah, kalau kita terima dalam jumlah ini, tentunya yang nomor satu yang harus prioritas adalah memastikan bahwa jumlah ini cukup untuk hidup kita yang semakin lama semakin panjang. Itu sih prioritasnya, Mbak. Tapi jika kita sudah mendapatkan uang pensiun yang cukup besar, kiranya apa yang harus kita lakukan pertama? Apakah kita harus melunasi kewajiban-kewajiban kita dulu? Iya, bagaimana, itu Pak? yang paling tepat. Jadi kalau literatur juga menunjukkan bahwa saran yang paling tepat kalau kita sudah pensiun adalah kalau bisa jangan punya hutang lagi. Ya. Jadi kalau kita terima uang dalam jumlah besar, nomor satu prioritasnya adalah melunasi hutang-hutang yang ada, apakah itu produktif, apalagi yang konsumtif, atau segera dilunasi. Nah, kenapa harus segera dilunasi? Apapun yang kita lakukan dengan uang yang lump sum ini, yang jumlah besar ini, mau diinvestasikan, biasanya laju atau return-nya itu akan kalah dengan bunga pinjamannya. Jadi dengan kita segera melunasi itu akan lebih baik, jadi tidak tekor gitu. Itu nomor satu. Nah, sisanya kalau kita sudah lunasi hutangnya, ini kita investasikan, kita simpan secara baik-baik untuk memenuhi kebutuhan nanti. Nah, jika kita pada akhirnya sudah ada sisa uang pensiunnya ini Pak, setelah dihitung-hitung, jika kita ingin menggunakannya sebagai modal untuk berbisnis, bagaimana? Ideal tidak? Sebetulnya pertanyaannya adalah apakah kita memang siap untuk berbisnis setelah pensiun? Kalau kita baru memikirkan dan kemudian terjun bisnis setelah pensiun, saya pikir terlambat. Karena untuk memulai sesuatu yang baru itu butuh pengalaman, butuh uji coba gitu. Dan kalau kita baru mulai setelah pensiun, takutnya terlambat. Jadi kalau kita mau usaha, sebaiknya dirintis sejak sebelum kita pensiun, sehingga pada saat kita terima uang pensiunnya untuk usaha, itu kita sudah tidak memulai dari awal lagi. Banyak kisah yang pensiunan yang kemudian usaha, tapi ujung-ujungnya gagal. Nah, setelah kemudian barangkali ini ada pemirsa di rumah yang akan pensiun, setelah dihitung-hitung, dikurangi pelunasan hutang dan juga dihitung-hitung untuk investasi dan lainnya, ternyata sisa uang pensiunnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sekitar 1,5 hingga 2 tahun ini Pak. Dana yang tersisa ini Pak, sebaiknya kita simpan di mana? Apakah di deposito, tabungan, atau kita masukkan ke reksadana investasi lainnya? Saya sarankan yang sisihkan sekitar 3 bulan untuk dana cadangan kalau kita sakit gitu, itu dalam tabungan. Kenapa di tabungan? Karena ini mudah untuk diambil gitu ya. Jadi kalau kita sakit, kita nggak bisa ke bank, kita bisa menitipkan kartu dan diambilkan oleh keluarga gitu. Sisanya dimasukkan ke instrumen yang lebih produktif. Reksadana pasar uang sangat saya sarankan karena ini mudah dicairkan juga. Oke, Pak Legowo, ini terkadang juga tidak sedikit pensiunan yang pada akhirnya ini terpaksa harus menjual aset yang dimilikinya. Oh ya. Di antaranya seperti rumah tinggalnya sendiri. Betul. Pandangan Bapak bagaimana? Kalau memang tadi tabungan sudah terbatas, pensiunannya sudah mau habis, menjual aset adalah pilihan yang bisa dipertimbangkan. Namun kalau yang harus saya ingatkan adalah jangan sampai kita kemudian tidak punya rumah sama sekali. Jadi kalau kita mau menjual rumah kita yang pertama ini, yang satu-satunya, pastikan bahwa hasil penjualan rumah itu bisa kita gunakan untuk beli rumah lagi di lokasi yang mungkin lebih jauh, yang lebih kecil, yang bisa terjangkau, dan manfaatkan sisanya untuk tambahan uang pensiun. Baiklah Pak Legowo, terima kasih banyak Pak atas informasi dan Sama-sama, Mbak kehadirannya. Chandra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh